Perkenalkan, nama saya Dennis Christian dengan NIM 1915036139 dari Sistem Informasi C 2019, Fakultas Teknik, Universitas Mula Warman. Jadi di sini saya akan jelaskan alur dalam melakukan sebuah pengadaan pada sebuah perusahaan atau instansi. Yang pertama yaitu analisis dan perencanaan kebutuhan. Proses procurement dimulai dengan menganalisis kinerja perusahaan saat ini dan kemudian mengidentifikasi kebutuhan serta target perusahaan sebelum mengembangkan strategi pengadaan. Hal ini dilakukan dengan melibatkan beberapa jenis data dari setiap divisi atau departemen dalam perusahaan. Pengumpulan data dalam proses awal procurement dilakukan untuk dapat memproyeksikan kinerja perusahaan ke depan, beserta biaya yang akan dikeluarkan untuk peningkatan kinerja itu melalui pengadaan. Proses analisis procurement ini dilakukan oleh sebuah tim atau bagian khusus yang dipimpin oleh manajer pengadaan untuk dapat melihat dan menguraikan potensi, efisiensi, dan penghematan biaya perusahaan dengan melakukan pengadaan eksternal. Dan yang kedua, melakukan penilaian terhadap vendor atau supplier. Setelah melakukan analisis dan identifikasi terhadap kebutuhan perusahaan, tim pengadaan strategis atau manajer pengadaan lantas melanjutkan proses procurement dengan identifikasi vendor atau supplier potensial yang ada di pasaran. Identifikasi ini dilakukan dengan melihat relevansi dan korelasi kebutuhan perusahaan dengan ketersediaan di tiap vendor atau supplier. Daftar vendor dan supplier ini dapat dilakukan dengan melihat kinerja mereka di beberapa perusahaan lain sebelumnya, baik vendor maupun supplier adalah calon mitra perusahaan yang tentunya berpotensi akan bekerja sama dalam waktu tertentu. Untuk itu diperlukan sebuah proses perbandingan antara vendor dan supplier terkait harga, penawaran, kualitas, hingga pengiriman barang sehingga jarak tempuh yang ingin dicapai tidak terlalu jauh dan memakan biaya. Yang ketiga, pemilihan vendor atau supplier yang tepat. Langkah yang dilakukan setelah melakukan seleksi atau penilaian terhadap para penyedia barang dan jasa adalah menentukan pilihan. Pilihan terhadap penyedia barang dan jasa ini tentunya dipertimbangkan secara efisiensi dan sisi ekonomis. Umumnya terdapat beberapa penyedia untuk tiap-tiap kebutuhan pengadaan yang berbeda dan hal ini berarti diperlukan perhatian terhadap reputasi dari tiap vendor atau supplier tersebut. Beberapa cara untuk mempermudah tahapan ini adalah salah satunya menggunakan agen di mana ia bertindak untuk melakukan pengelolaan terhadap para vendor atau supplier. Hal ini dapat dilakukan untuk mengurangi permasalahan atau potensi gangguan pasokan dari satu vendor atau yang lainnya. Tentu saja diperlukan biaya lebih untuk cara ini. Yang keempat, pengembangan strategi sourcing atau outsourcing. Sebelum melakukan kesepakatan pembelian, perusahaan melalui manajer pengadaan perlu merumuskan strategi terhadap para sumber pemasok barang dan jasa dalam procurement. Strategi itu antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelian langsung dilakukan dengan mengirim request for proposal atau RFP atau request for quote atau RFQ untuk menentukan pemasok dan menjalin kesepakatan pembelian. Yang kedua, akuisisi. Langsung menentukan pemasok yang diinginkan dan melakukan pembelian. Yang ketiga, kemitraan. Membuat perjanjian dengan pemasok terpilih untuk kemudian melakukan perjanjian kerja sama dalam jangka waktu tertentu. Penentuan strategi ini dapat dilakukan agar terjadi relasi yang baik antara perusahaan dengan para pemasok dan tetap mampu bertahan dalam daya saing pasar pemasok tertentu. Adanya strategi juga dapat membantu jika nantinya terjadi resiko pengadaan baik secara langsung maupun lewat strategi alih daya atau outsourcing. Yang kelima, finalisasi pembelian atau purchasing. Setelah merancang strategi untuk tiap-tiap pemasok terpilih, maka langkah selanjutnya adalah pembelian atau purchasing. Proses pembelian dalam procurement memiliki tanggung jawab untuk memastikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, deskripsi barang atau jasa yang dipesan. Kedua, biaya total. Ketiga, kuantitas barang atau jasa yang telah dipesan. Yang keempat, persetujuan alur kerja atau workflow dari para pemasok. Yang keenam, pengawasan dan penerimaan barang atau jasa. Umumnya, proses pembelian barang atau jasa dalam proses procurement mendahulukan datangnya pesanan kepada perusahaan pemesan. Dalam hal ini, perusahaan pemesan dapat melakukan pengawasan dalam penerimaan barang
jasa yang terpesan sebelum melakukan pembayaran atau pelunasan. Jika ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai kontrak, maka perusahaan berhak melakukan negosiasi ulang dengan vendor atau supplier terkait. Dan yang terakhir, yaitu pembayaran dan pelunasan. Setelah proses pengawasan pengiriman dan penerimaan barang atau jasa terpesan, maka perusahaan pemesan berkewajiban untuk melakukan pembayaran penuh atau pelunasan. Hal ini dilakukan sesuai kesepakatan kontrak dan negosiasi ulang jika terdapat beberapa hal perubahan setelah proses penerimaan. Pembayaran ini juga bergantung pada kontrak atau strategi apa yang diambil perusahaan terhadap para vendor atau pemasok. Sekian dan terima kasih.